Мне надо к Ольге Васильевной. Документы надо отдать. Horas, привет, привет, привет. Di video ngomongin bahasa Rusia kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang mengubah kata benda tunggal atau single menjadi jamak dalam bahasa Rusia. Seperti halnya bahasa Inggris begitu, dalam bahasa Rusia juga memiliki ciri khusus jika sebuah kata benda diubah dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya, yang saya tahu nih ya, perubahan kata benda tunggal menjadi jamak terjadi pengulangan kata. Misalnya dokumen, yang satu dokumen itu, tapi kalau banyak dokumen kita ngulangin aja dokumen gitu. Atau misalnya baju, kalau kita ingin mengatakan bahwa baju itu lebih banyak atau lebih dari satu, kita bisa bilang baju begitu. Jadi pengulangannya. Nah, kalau bahasa Inggris kan contoh dalam menunjukkan kata benda yang jamak, kita kan menambahkan S biasanya di akhir kata, misalnya computer itu kan singular atau satu, tapi kalau dia banyak atau jamak jadi computers, jadi ditambahkan S di akhirnya. Nah, perubahan bentuk itu juga ada dalam bahasa Rusia, tapi bedanya perubahan kata benda tunggal ke jamak ada beberapa bentuk dan ada aturannya. Nah, kita akan membahas perubahan tersebut. Kita ngomongin yang pertama ya. Kita ngomongin gender yang pertama. Gender yang pertama adalah maskulin. Nah, kalau kata benda bergender maskulin dicirikan huruf terakhirnya konsonan atau huruf mati ya. Misalnya kata ryuzak atau dom. Jadi kita langsung kasih contoh misalnya ya, yang ditambahkan huruf e di akhir sebagai bentuk kata jamak, kata benda jamak. Nah, kata dokumen ini dokumen gitu, berkas gitu. Dia kita ubah menjadi bentuk jamak menjadi dokumente gitu. Jadi ada huruf e sebagai penunjuk bahwa kata benda itu bentuk jamak begitu. Lalu ada limon, misalnya gitu ya, buah limon menjadi limone. Itu artinya buah lemonnya lebih dari satu atau jamak begitu. Nah, terus kalau yang tadi kan saya bilang ada yang akhirannya i. Nah, akhiran i ini itu yang bertemu dengan huruf g, ke, h, c, j, sh, gitu. Itu huruf-huruf yang banyak yang tidak ada bunyinya atau susah dibunyikan oleh orang Indonesia tuh ya. Jujur gue juga masih agak sulit untuk membunyikan huruf-huruf tersebut dengan benar. Nah, contohnya kata ryukzak. Ryukzak ini adalah ransel begitu. Tapi kalau ingin menunjukkan bahwa dia bentuk jamak menjadi ryukzaki gitu. Karena dia ketemu k di huruf terakhir dari kata ryukzak, jadi ditambahkan i bukan e. Nah, ini bedanya dengan yang tadi ya, ryukzaki yang artinya tas ransel. Atau juga garage. Garage ini menjadi garage, artinya garasi gitu. Garage itu bentuk jamak dari garage yang artinya garasi begitu. Nah, untuk kata benda maskulin ada beberapa peraturan lagi. Contohnya ada yang akhirannya itu ditambahkan a gitu. Kata dom ini kan artinya rumah, tapi kalau rumah artinya banyak, menunjukkan dia jamak, itu menjadi dama gitu, menjadi dama, a di akhirnya, bukan e atau i tapi a gitu. Jadi terus yang akhirannya iya, jadi miakisnak dan ya gitu. Contohnya kata berat ini kan saudara laki-laki, dia satu orang, tapi kalau banyak orang kita manggilnya bratia gitu. Jadi saudara laki-laki lebih dari satu orang gitu loh, yang bentuk jamak bratia. Nah, perubahan ini yang kalian harus paham. Terus drug gitu. Kalau drug kan teman, tapi kalau teman-teman kita bukan drugi gitu, tapi druzia gitu. Oh, kok enggak berubah menjadi
I kan ada G seperti yang tadi. Nah, ini yang harus diingat. Jadi ada kata-kata tertentu yang perubahannya memang sudah ditentukan. Nah, kata-kata ini tuh nggak banyak gitu. Jadi teman-teman harus hafal kata-kata yang seperti ini, perubahan-perubahan khususnya. Jadi sekali lagi, kalau teman itu drug, kalau teman-teman itu druzia. Bukan drugi, bukan druge, bukan druga, tapi druzia. Itu artinya teman-teman gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di-subscribe aja channelnya biar makin berkembang dan gue makin semangat bikin konten-konten bahasa Rusia lainnya. Ngomongin kedua, kata benda gender netral nih. Kalau kata benda gender ini sih cenderung gampang diingat ya. Jadi salah satu ciri khas dari gender netral kata bendanya dalam bahasa Rusia itu kan akhirnya O dan juga E gitu. Contohnya Akno itu kan netral karena O. Terus Morie itu kan laut ya, karena kiranya Y gitu, Morie dia jadi netral gitu. Itu ciri khas penciri kata benda gender netral. Nah, gimana kalau mengubahnya dari yang singular atau tunggal menjadi jamak atau plural gitu? Akno yang O berubah menjadi akna gitu. O-nya yang di akhir berubah menjadi A. Ini salah satu bentuk perubahan dari yang singular menjadi plural ya, dari yang tunggal menjadi jamak. Jadi O-nya itu diubah menjadi A. Akhirnya itu yang paling gampang. Terus Morie itu berubah dari yang Y menjadi ya, Moria. Jadi Morie itu bentuk tunggal, Moria itu bentuk jamak. Jadi akhiran Y berubah menjadi ya gitu. Jadi yang tadinya laut menjadi laut itu menjadi Moria. Nah, teman-teman ini sekali lagi harus hafal. Ini nggak sulit untuk dihafalin yang netral ya, karena perubahannya hanya dua itu saja. Lalu kata benda gender femina atau cewek. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip lah dengan yang maskulin, tapi karena akhirannya adalah A untuk gender cewek, kata benda kan, misalnya benda gender cewek akhirannya A, sestra begitu. Terus dia sestra sendiri kan artinya saudara perempuan. Kalau saudara perempuan gitu yang artinya lebih dari satu, A-nya kita ubah menjadi E gitu. Jadi siostre, A-nya diubah menjadi E gitu, siostre. Kemudian visa ini kan visa gitu, dia menjadi vize. A-nya di visa bentuk tunggal berubah menjadi vize. Nah, itu bentuk pluralnya ya, atau bentuk jamak. Yang tadinya akhiran A berubah menjadi I. Nah, itu G ke H gitulah. Yang tadi huruf-huruf yang agak susah. Contohnya football, K itu artinya kaos gitu. Kalau kita bilang kaos itu menjadi football ki. Begitu. Jadi yang akhirannya A diubah menjadi I karena ada K gitu. Jadi football K karena ada K gitu, huruf terakhir sebelum A diubah menjadi football ki karena K-nya harus berubah menjadi I gitu. Kemudian bumaga menjadi bumagi. Sekali lagi ada huruf G sebelum huruf A di akhir. Jadi bumaga itu tunggal, bentuk jamaknya adalah bumagi. Ini sekali lagi kemampuan dasar yang teman-teman harus kuasai, karena kalau teman-teman tidak kuasai akan sangat sulit belajar bahasa Rusia begitu. Nah, kita langsung saja ke contoh kalimatnya ya. Jadi ada contoh kalimatnya, kita buat percakapannya aja. Tima, привет. Ты уже долго здесь? Сергей. Привет, Тима. Нет. 5 минут здесь. Зачем ты здесь? Тима. Мне надо к Ольге Васильевной. Документы надо отдать. Сергей. Мне тоже, чтобы стипендию получать. А после этого ты домой поедешь? Сергей. Да, но мне надо подойти в магазин. Лимоны куплю. Хочу пить чай с лимоном. Тима. Я тоже хочу купить подарки в магазине. Мои сестры меня ждут дома. Давай пойдем. Nah, itu dia kalimat atau percakapan singkat yang teman-teman bisa latihan di rumah dengan teman-teman lainnya.
Itu aja video kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam mempelajari bahasa Rusia. Like dan share jika teman-teman suka videonya dan jika merasa terbantu. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tulis saja langsung di kolom komentar, atau misalnya membahas tema-tema tertentu, kalian bisa langsung tulis saja di komentar. Terima kasih telah menonton. Horas, salam dari Indonesia.